yang bikin mantep itu bukan calon istri saya, bukan pasangannya. Saya pengen milih dia, bukan, tapi lebih ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Zaki, biasa dipanggil Zaki. Saya Anissa dari Bandung, Co-founder Ta'aruf Online Indonesia, dan alhamdulillah menikah melalui Ta'aruf Online Indonesia. Udah berapa lama sejak pertama kali pakai Toy sampai akhirnya nikah? awal download itu pas Corona, berarti 2020, berarti sekitar 2 tahunan sampai menikah. Sebelumnya antum udah pernah proses belum? Udah pernah proses ta'aruf atau belum? Atau ini yang pertama? Kalau proses ta'aruf pasti sebelumnya pernah ya dengan beberapa orang. Kemudian kalau di Ta'aruf Online Indonesia juga pernah gitu, tapi memang nggak sampai tahap nazar. Paling banyak ya memang ditukar CV ya. Di sana memang sering untuk gagalnya gitu. Enggak sih, sempat beberapa kali ta'aruf, tapi cuma sampai tahap nazar awal. Nah kalau memang sama Nisa ini pertama kali saya nazar dan pertama kali juga waktu itu langsung lamaran seperti itu. Nazar pertama langsung dilamar ya, Masya Allah. Pas awal pastinya kaget karena kayak pertama kali nazar offline, dibarengi sama ustadz dan langsung dilamar gitu atau dihitbah. Kaget pertama itu, terus ya akhirnya diterima, tapi setelah itu pasti ada kekhawatiran gitu. Kalau kekhawatiran sih banyak ya, mengenai diri sendiri maupun ketakutan untuk masa depan, ataupun ini kan hal yang pertama pasti banyak ketakutannya. Tapi kalau itu kan urusan yang harus kita selesaikan sendiri gitu kalau urusan pribadi. Tapi kalau ketakutan untuk prosesnya yang terlibat dengan calon itu paling banyak ya karena beberapa perbedaan sih, mulai dari saya yang waktu itu lebih muda, kemudian beliau yang lebih dewasa gitu, sehingga di situ harus ada penyesuaian gitu. Kemudian isu tentang mampu nggak sih saya untuk ngimbangin dia yang memang sudah lebih dahulu mencicipi kehidupan karena lebih dewasa gitu. Terus dari segi umurnya gitu, kira-kira mampu nggak sih saya untuk punya wibawa di depan dia nantinya gitu. Zaki katanya antum pernah ditolak ya sama Teh Nisa, terus gimana ceritanya kok bisa lanjut? Ya pertama ditolak itu kan lewat aplikasi ya. Waktu itu penolakannya cukup singkat melalui aplikasi, dan dari kalimat tolakannya itu saya tidak tahu alasan dibalik penolakan itu. Nah, cuman waktu itu memang kami kan diperantarai juga, saya terutama didampingi sama guru saya Ustadz Yopi gitu kan. Ketika tahu hasilnya itu ditolak, beliau itu mendorong saya untuk nyoba lagi gitu, karena memang dari jawabannya itu kan kita nggak tahu nolaknya kenapa gitu. Jadi nggak apa-apa lah, dicoba lagi, coba gitu. Barangkali nih dia belum tahu kamu itu siapa gitu, kita coba dulu lagi aja. Jadi dengan masukan itu ya kita coba ulang gitu, kita coba lagi gitu. Awalnya itu mencoba membuka diri dulu ya Mbak, terus coba untuk memberi kesempatan karena nggak tahu ke depannya kayak gimana, dan pastinya meminta petunjuk kepada Allah untuk kelanjutan ta'aruf, dan sayanya mau untuk mengenal lebih dalam lagi ke Mas Zaki. Apa yang buat antum memilih dan yakin untuk berproses dengan Teh Nisa nih? Padahal kan di Toy banyak banget ya akhwat yang berikhtiar. Kalau misalnya memilih itu kurang tepat karena memang waktu itu dapat rekomendasi untuk mengajukan ke akhwat dengan kode sekian itu dari Ustadz Yopi gitu. Jadi waktu itu nggak milih tapi dapat rekomendasi dari Ustadz Yopi gitu. Kemudian kenapa Nisa gitu, karena memang yang rekomendasikan juga Ustadz Yopi langsung. Saya rasa beliau juga kenal saya, tahu keseharian saya, jadi kayak bisa jadi nih beliau itu memang melihat sesuatu yang belum bisa saya lihat gitu, bahwa calon pasangan saya ini punya kesamaan dengan saya ataupun bisa melengkapi saya nantinya kalau sudah menikah.
biasanya laki-laki itu kan cari calon yang usianya lebih muda atau setidaknya berdaya ya. Nah ini kenapa antum pilih yang jarak usianya sekitar 4 tahun ya yang Kalau milih mau lebih muda atau lebih tua itu nggak ada sih dalam filter saya. Di awal saya niat untuk menikah juga nggak ngelihat muda atau lebih tuanya dari saya. Tapi memang kalau range umurnya memang penting ya, karena itu nanti terkait dengan perencanaan kita. Misalnya nanti ingin berketurunan, maka itu perlu dihitung gitu. Kira-kira usia produktif wanita itu seberapa lama. Dan untuk calon istri saya kala itu sesuai gitu, cukuplah gitu untuk rencana pernikahan yang hendak saya bangun. Nah, mengenai kok dapatnya yang lebih tua gitu, nggak masalah gitu, karena memang ada sesuatu lah yang saya yakini dalam istri saya untuk saya pilih, karena memang waktu itu saya lebih memilih untuk wanita yang siap gitu, memang sudah mengerti pernikahan itu realitasnya seperti apa, kemudian juga memang sudah siap untuk menikah dan dia punya keinginan kuat untuk terus belajar. Lah itu ada di istri saya melihat bahwa dengan segala macam rintangan masalah yang kami lalui selama proses ta'aruf itu malah justru membuat dia itu semakin terlihat bahwa dia sudah tahu bahwa ya realitas rumah tangga itu seperti ini, bukan hanya romansa saja. Nah itu yang saya cari. Nah kalau daruwah kok usianya lebih tua itu memang bukan jadi kriteria gitu. Kedewasaan itu nggak bisa dilihat dari umur ya. Jadi yang pasti sih kalau saya dilihat dari bagaimana dia bersikap, bagaimana dia agamanya, akhlaknya, dan tentunya bagaimana dia berperilaku kepada orang tua, bagaimana dia menyelesaikan masalah dan punya sifat pemimpin. Itu lebih penting dibandingkan usia, karena kita nggak tahu usianya udah dewasa atau belum, ya bisa dilihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari gitu. fun fact ta'aruf yang ingin antum sampaikan ke teman-teman itu apa sih berdasarkan pengalaman? Yang saya tahu proses ta'aruf itu cepat, misalnya 3 bulan langsung nikah. Dan ternyata qadarullah saya prosesnya agak lama ya gitu. Tapi ya selama proses itu tetap aja yakin sama Allah dan ya alhamdulillah Allah mudahin jalannya gitu. Berdasarkan pengalaman ya, karena kita itu laki-laki, kita kan sering diajarkan buat laki-laki itu kuat, laki-laki itu harus bisa nyelesain semua masalahnya sendiri, dan itu nggak jelek sih memang. Tapi dalam proses ta'aruf ternyata setelah saya alami gitu, dalam kondisi tertentu ketika kita mengalami tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan itu, saya ternyata butuh banyak orang itu yang ada di samping saya. Butuh itu dalam arti entah itu mengkondisikan orang tadi untuk mendukung saya, ataupun memang saya secara kejadian saat itu butuh bantuan mereka, baik secara teknis, harta, bahkan sekedar doa gitu. Doa juga penting kan gitu. Nah di situ saya melihat bahwa iya memang laki-laki yang ingin menikah itu tentunya ingin sekali menunjukkan karismanya gitu, bahwa dia itu tampak kuat dan bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Tapi ternyata pada saat ta'aruf faktanya malah justru diuji dengan PD tadi, bahwa semuanya bisa diselesaikan sendiri, tapi ternyata enggak gitu. Kita butuh banyak orang, kita butuh guru, orang tua, teman gitu, bahkan orang yang nggak kita kenal gitu, untuk sekedar bertanya terhadap pernikahan dia yang memang sudah lebih lama gitu, gimana sih menikah. Kemudian dari jawabannya tadi ternyata dari situ Allah kirimkan tanda-tanda yang membuat saya semakin yakin untuk melangkah, untuk menikah gitu. Jadi memang kita sebagai laki-laki pengen menunjukkan kita itu kuat gitu, tapi di sisi lain tetaplah terbuka bahwa kita ya manusia butuh bantuan gitu. Itu yang paling penting sih gitu. Dari perbedaan usia yang sekitar 4 tahun, perbedaan latar belakang, suku, dan masih banyak lain sebagainya, apakah antum yakin sudah mengenal teknika dengan baik? Tentunya belum ya. Tentunya belum. Udah. Oh, udah mengenal. Oke, dia sangat pede ternyata. Kita coba tes seberapa jauh mereka saling mengenal di game chemistry. Oke, game yang pernah saya ciptakan sekarang malah justru saya bermain untuk game itu sendiri.